Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Saya kedatangan smartphone terbaru lagi ya dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A26 dan sudah lengkaplah Samsung A series di tahun 2025 ya, A06, A16, A26, A36 dan A56 seperti seri A25 juga ya, A05, 15, 25, 35 dan 55 ya. Ini untuk Samsung Galaxy A26 5G. Ini sebenarnya bukanya begini karena ini dusnya udah lemnya lepas ya sudah. Ini sama seperti kayak Samsung Galaxy A36 yang saya beli ya. Ini ada kartu ya seperti ada apa nih bonus ya 10% dan seperti ini juga. Ini saya masukkan lagi, saya singkirkan saja dulu. Lalu ini dia smartphone-nya dan ini tidak ada apa-apa lagi. Saya singkirkan dulu untuk dusnya ya. Saya singkirkan dusnya dan ini saya buka bagnya ya. Coba dibuka. Iya, ini dia sekali. Oke, secara look ini sama seperti Samsung Galaxy A06 ya. Untuk apa namanya collab dengan Free Fire. Sebentar ya, ini saya atur dulu. Seperti ini dia ya untuk Samsung Galaxy A26 5G covernya ya. Ini dibalut lagi nanti dalamnya biasanya sih putih kayak biasa. Terus dia kolaborasi dengan Free Fire sama seperti Samsung Galaxy A06 5G dan ini mungkin menjadi pertama ya, spesifikasi yang diunggulkan dari sebuah brand pada smartphone-nya itu ya. Misalkan ini Samsung kayak langsung nunjukin loh kalau Samsung A26 ini akan kebagian 6 tahun security patch dan 6 kali Android, update Android. Gila ya, kalau ini 15 berarti bisa support ke Android 21 dan ini harganya di 4 jutaan, 4,1 atau 4,2 tapi masa promo itu kamu bisa beli di 3.999.000 dan di sini ada 5G A26 Awesome Intelligent. Layarnya menggunakan panel Super AMOLED 6,7 inch luasnya, resolusi Full HD+, water and dust resistant IP67. Terus RAM-nya ini sebenarnya sih 8 GB yang bisa ditambah RAM virtual, jadi 8 GB jadi 16 GB. Storage-nya 256 GB, tidak ada pilihan RAM dan storage lainnya, hanya ada satu varian saja dan ini di bagian kanan ada tulisan Galaxy A26 5G, terus di bagian kiri juga sama, di bagian atas polos, di bagian sini itu sebuah barcode ya, yang saya beli itu peach pink. Ya, sebenarnya ada warna lain yaitu hitam, tapi hitam pas mau saya beli itu habis dah. Jadi beli yang ada aja dan ini langsung aja saya buka untuk dusnya ya. Ini dia untuk penampakannya ya, sama ya. Oh ya iyalah orang cuma dibalut plastik bening ini nggak bisa didorong ya. Inilah susahnya buka ininya nih, sama seperti Samsung Galaxy A06. Asli susah banget, sebentar ya. Akhirnya bisa kebuka juga hampir 1 menit cuman buka gini doang. Ya, ini saya singkirkan dan ini dia untuk warna pink apa tadi? Peach pink ya. Ini saya singkirkan dulu di sini aja. Ya, ini dia untuk smartphone-nya, langsung saya buka. Oh, ini ada apa ya namanya, pembungkus lagi kertas ya. Sayangnya ini Samsung mulai dari Samsung Galaxy A26 ya. Setahu saya kalau Samsung Galaxy A16 itu masih diberikan bonus kepala charger. Yang ini nggak ada ya. Seperti A36 kemarin saya beli, sayang banget nggak ada bonus kepala chargernya dan oke, di sini ada yang namanya dus lagi, di mana isi dusnya itu kalau kalian lihat seperti biasa ada SIM ejector dan sudah pasti di sini ini apa lagi nih? Masih ada. Kan nggak ada kan ya. Di sini ada kabel charger dan panduan pengguna sekaligus biasanya di sini garansi dan ini saya singkirkan dulu. Lalu di ini dia untuk smartphone-nya dibungkus apa ya? Kertas ya. Dibungkus kertas dan langsung saya buka untuk kertasnya ini. Iya, ini dia. Oke, dia ngeluarin nggak ngerobek ya. Ya, saya taruh saya singkirkan dulu. Terus ini ada stikernya, saya buka juga untuk stikernya dan seperti ini dia untuk warna peach pink ya.
Ini kalau kalian lihat dari gambar mungkin agak agak apa namanya, agak pucat, aslinya enggak, ini gonjreng pink-nya. Nanti saya sertakan fotonya ya, yang mendekati warnanya. Desainnya ini mirip-mirip seperti A36 dengan 3 buah kamera di dalam sebuah frame. Bukan 3 kamera, 3 lingkaran ya di dalam sebuah frame. Kayaknya sih ini kamera semua deh, ya. Dalam sebuah frame ada LED flash ya, di sini ada Samsung, terus sebentar. Ini ya, benar-benar mirip banget A36 dan A26. Jangan-jangan ini casingnya juga muat lagi. Bener lagi. Oh, tidak presisi deh. Ada sedikit perbedaan ini. Bagian ininya kebesaran ya, lubang di lingkaran case-nya. Ya, selebihnya kayaknya ini sama aja sih. Ya, itu tapi kalau muat mungkin dari lubang-lubangnya nggak pas ya. Oh, ternyata pas juga sih. Tapi ada perbedaan. Oh, di sini ada bolongan ya. Kalau di Samsung Galaxy A36 itu dia ada 2 lubang lagi. Kalau kalian lihat di sini, oh ini ada tapi tadi nggak muat. Ya, intinya ini desainnya sama persis ya dengan Samsung Galaxy A36 ya, bisa kalian lihat ya. Tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok. Oke. Dan ini saya nyalakan dulu ya untuk pertama kali. Oke, sambil menunggu nyala di bagian atas ini hanya ada mikrofon saja ya. Bisa kalian lihat mana? Nggak ada fokusnya nggak dapet. Fokusnya mana? Fokusnya ya. Sebentar saya atur dulu untuk autofokusnya ya. Ini hanya ada mikrofon di bagian kanan ini ada tombol volume dan power. Saya kurang tahu nih apa sensor fingerprint-nya di layar atau enggak. Terus di bagian bawah ini ada speaker, mikrofon, ini juga mikrofon berarti ya. Dan di bagian kirinya ini micro SD. Oh, bedanya kalau A36 micro SD-nya di bagian bawah ya. SIM tray-nya maksud saya, sementara kalau Samsung Galaxy A26 itu ada di sebelah kiri. Dan apakah sama juga tidak ada slot SIM tray? Kita lihat. Oke. Dan jreng-jreng. Oke, beda dari A36 sama A56 ya, dia ada slot untuk micro SD. Jadi ini hybrid, mau milih satu micro SD dan satu nano SIM card, atau 2 nano SIM card bersama dengan satu micro SD. Oke, ini dia. Saya akan atur terlebih dahulu, nanti saya kembali lagi. Ini dia ya untuk tampilan awal dari Samsung Galaxy A26 5G. Ketika saya swipe, ada sini Lazada masih warna abu-abu, swipe lagi ya tidak terlalu banyak bloatware ya. Tadi di sini sih ada LinkedIn dan Microsoft 36, lalu ketika saya lihatkan yang namanya sisa storage-nya itu dia dapat tersisa storage dari 256 233 GB, sementara RAM-nya ini yang tersisa 3,7 GB ya. Masih kategori besar lah ya untuk sisa RAM. Mohon maaf ya ada suara kendaraan motor. Dan ini saya install dulu deh beberapa aplikasi. Saya kembali lagi, ini sudah saya install beberapa aplikasi ya. Ada Aiden 64 hingga EQ Battery. Di Aiden 64-nya kurang lebih sih seharusnya sama ya sisa RAM dan storage-nya ya. Ini dia 3,9 GB untuk sisa RAM-nya, terus 3,7, 3,8, storage-nya tersisa 223, Bluetooth versionnya 5.3 ya. Ketika saya swap, dia menggunakan chipset Samsung Exynos 1380, satu peningkatan dari A25, dia menggunakan Exynos 1280 dengan fabrikasinya ini 5 nanometer ya. Terus ketika saya swap, ini dari resolusi layar, oh dia ternyata menggunakan panel IPS LCD. Ini mana sih bener? Ini Super AMOLED. Di sini IPS LCD. Oh my god. Ya, refresh rate-nya di 120 Hz ya. Saya swap lagi, baterainya 5000 dan dia ini support pengisian baterainya hanya 25 watt saja ya. Apa 4 juta pengisiannya 25 watt, kayak diketawain sama Transsion Holding. Android 15, berarti 6 tahun dia bisa support ke Android 21, dan kamera belakang ini secara default 12 megapiksel, tapi melalui proses pixel binding kalian bisa menghasilkan kualitas foto 50 megapiksel, dan lalu ada lensa ultrawide 8 megapiksel ya. Di sini ada lensa ultrawide dan ada juga lensa makro sebesar 2 megapiksel saja, dan kamera depannya ini beresolusi 13 megapiksel ya. Lalu ketika saya swipe selesai, dan device info ya, device info HW dia sudah menggunakan UFS. Coba di screen-nya ini dia tidak ditulis ya panelnya apa.
Sebentar ya, kalau dari warnanya sih ini seharusnya sih AMOLED ya. Sebentar ya, saya cek dulu. Oh ya, dia tidak ada always on display ya. Kalau di sini ada lock screen and audio, di sini hanya ada lock screen saja. Kalau di A36 lock screen and audio, sebuah apa ya, kayak bukan Samsung lah ya, yang dimana untuk HP 4 juta seharusnya ada lah ya. Ini terlalu pelit sih tidak diberikan always on display fiturnya. Dan apakah ini AMOLED atau sebentar ya, kalau dari GSM Arena sih dia tertulis Super AMOLED, berarti kita anggaplah ID64 ini salah ya. Terus apalagi? DRM Info ini sudah pasti Widefine L1 ya, betul Widefine L1, jadi bisa menikmati streaming film melalui HBO Go ataupun Netflix dalam kualitas HD. Multitouch-nya ini seharusnya support 10 jari. Ya, oke betul, yaitu dia. Dan apalagi yang ada tadi ya, oke. Itu dia sudah menggunakan One UI 7.0 ya. Sebentar, tadi belum saya perlihatkan ya, about phone dan software information. Ya, ini dia ya, sudah menggunakan One UI 7.0. Berarti ini seharusnya bisa dapat One UI 13 dong ya. Terus apa lagi tadi ya? Oh ya, kamera. Di kameranya ini ya, oke, begini tampilan kamera di One UI 7. Ada fun, portrait, terus ada foto, video, dan videonya ini kita lihat dia bisa Full HD 60 frame per second dan resolusi perekaman maksimalnya ini di 4K. Di kamera depannya ini dia support Full HD 30 frame per second dan ya Full HD saja, tidak 4K ya. Lalu kalau kita lihat di more-nya ini sendiri, ada Pro Video juga ya, ini fitur yang berguna buat orang yang senang syuting. Sorry. Lalu ada mode naik bisa digunakan pada kamera depan juga ya. Dan apalagi di sini ada super slow motion, hyperlapse. Ya, hyperlapse-nya tidak ada pengaturannya ya. Oh, ada interval perekamannya ya, kecepatan perekamannya, dan di bawahnya ini durasi kali ya. Itu dia. Dan untuk slow motion, super slow motion dia ada ininya, tidak ada berapa fps, tidak diberitahu ya. Begitu juga di yang namanya, sebentar, aduh ini harus saya pindahkan dulu. Slow motion, slow motionnya juga tidak ada untuk berapa fps dia. Dan itu dia untuk kameranya. Untuk hasilnya itu seperti ini. Dari kamera, info tambahan yang bisa saya bagikan, ini Samsung Galaxy A26 5G sudah support NFC. Lalu di bagian belakang ini ternyata materialnya kaca ya, sama seperti bagian depan, dan di mana kacanya ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Ya, itu dia. Dan kesimpulan sedikit saya ya, di harga 4 juta sebenarnya sih saya kayak, mungkin karena saya sudah melihat HP 4 juta dari smartphone lain yang terlihat lebih bagus ya, ketika melihat Samsung, loh kok begini ya? Seperti frame-nya kategori tebal dan model layarnya drop-dropan, yang dropnya ini juga kategori tebal juga. Semoga Samsung untuk kedepannya bisa membuat tampilan smartphone mereka di harga 4 juta hingga 5 juta itu terlihat lebih cantik ya, dan kekinian juga. Selebihnya sih ya memang kalau kalian kaum mendang-mending, ini akan banyak kalahnya jika dibandingkan HP dari brand lain di kelas yang sama. Tapi ini Samsung. Mereka pede, mereka yakin masih banyak konsumen yang lebih percaya membeli HP Samsung dibandingkan HP dari brand lain. Apalagi Samsung ini memberikan jaminan update 6 kali update Android dan sistem keamanan yang terbilang bagus. Jadi ini cocok banget buat kalian yang kalau beli HP itu ya digunakan dalam waktu yang lama. Jelas ini sangat cocok banget buat kalian miliki ya. Selebihnya kalau di luar itu kalian cari performa lebih ngebut, pengisian lebih, baterai lebih cepat, tampilan lebih enak dilihat dan kekinian, jelas ini bukan menjadi pilihan buat kalian beli. Dan setelah ini saya akan coba bermain game di smartphone ini. Itu aja, kalian punya pertanyaan tulis saja pada kolom komentar. Selama smartphone ini masih di saya, pasti akan saya jawab. Jangan lupa supportnya dengan menekan tombol subscribe ya, lalu aktifkan juga bel notifikasinya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye. Sekarang kan saya coba main beberapa game ya di Samsung Galaxy A26 5G. Yang pertama ini Mobile Legend. Dia bisa di high frame rate super dan grafiknya ini ultra ya. Oke, ini langsung saya mainkan pada pertandingan ini ya.
Oke, ini sudah masuk menit ke 14,5 ya, di mana FPS-nya ya sudah mulai turun ya. Tadi kalau di awal-awal itu dia bisa di 80-an dan ini jalan santai aja dia bisa di 70-an ya, 70. Bahkan mau mendekati 70. Ya, memang sih di bagian sini ya, dekat kamera ini hangatnya lebih tinggi dibandingkan bagian bawah sini. Dan ya masih kata hal yang wajar itu. Aduh, bukannya di Lord dulu malah pada kemana sih semuanya? Jadi mati gua kan. Malah diem lagi joynya di situ. Kalah. Oke, selesai ya. Dia untuk suhunya itu kena di angka 42. Wow. Kategori panas ya. Baru satu game sudah menyentuh 42, hampir menyentuh 43. Wow, di sini tuh ya benar ya. Di sini tadi agak panas. Menyentuh angka 43 sih untuk satu game Mobile Legends sih kalau buat saya sini kategori panas ya. Itu dia. Dan untuk yang namanya FPS-nya itu sendiri dia dapat di sebentar ya. Ini dia untuk rata-rata FPS-nya di angka 80,7 ya. Kalau dari grafiknya ini bisa kita lihat ya. Di awal-awal itu dia termasuk tinggi ya, bisa di atas 80. Terus sudah masuk menit ke berapa ini? 9 mau ke 10 itu lebih turun ya. Ke 70-an tadi dekat sini dia sudah 70-an walaupun hanya sekedar jalan santai saja. Ya, itu dia untuk game Mobile Legend. Ya, saya lanjut lagi untuk game selanjutnya. Untuk game selanjutnya ini PUBG M ya. Oh ya, sebelumnya nih saya beritahu dulu, ini baterainya kan 56. Tadi sebelum mulai match pertama itu di 62 dan match pertama itu tuh di 15 menitan, berarti berkurang 6% ya main Mobile Legends in game ya. Dalam arti in game di pertandingan selama 15 menit ya. Itu tadi info tambahannya. Ini untuk Mobile Legends itu sendiri. Sekarang untuk di PUBG itu sendiri, settingannya ini dapat mentoknya ini termasuk bagus ya, smooth extreme. Keren ini. Terus kalau di HDR dia frame rate-nya di ultra, dia tidak bisa di ultra HDR ya. Ya, tidak bisa mentoknya di sini. Saya buat aja ya di smooth extreme. Ya, saya mulai langsung gamenya ya. Sebelum ke gamenya ini saya akan tunjukkan mengenai kualitas gyroscope-nya ya. Sebentar ya. Mulai dari sini ya. Saya gerakkan ke atas. Ya, ini responsif banget ya. Akurat banget gerakannya. Jadi ini gyroscope-nya termasuk hardware ya yang digunakan ya. Good banget ini. Cocok banget nih buat kalian yang suka main PUBG mengandalkan navigasinya itu gyroscope. Oke, itu dia untuk gyroscope-nya. Sekarang ini beneran masuk ke gamenya. Watch out! Watch out! Mati ya, ini suhunya lebih adem daripada tadi main Mobile Legend 41 ya. Dan ini 40 tadi mulai jam 1:10, ini sudah jam 1:26, berarti 16 menit. Berkurang 5% ya, 16 menit main PUBG. Kayaknya itu aja deh ya. Dan untuk FPS-nya PUBG itu sendiri dia dapatnya ini di kok ya Tuhan,
nggak saya tekan tadi nih, jadi dia nggak berubah berwarna merah untuk ngerekam ya. Mohon maaf ya. Intinya di PUBG ini 60 fps smooth ekstrim, kalau tadi yang mentok kanan dia di 40 fps. Itu aja, terima kasih, saya pamit, bye.